Glossophobia. Pernahkah Anda mendengarkan istilah tersebut? Glossophobia adalah ketakutan berbicara di depan umum, atau istilah kerennya adalah ketakutan akan public speaking. Menurut penelitian yang dilakukan oleh banyak artikel atau jurnal menyebutkan bahwa 75% penduduk dunia ini mengidap penyakit ini, ya, ketakutan berbicara di depan umum. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa ketakutan berbicara di depan umum ini melebihi ketakutan akan kematian dan kemiskinan. Tentu ini luar biasa karena 75% dari penduduk muka bumi ini mengalaminya. Kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Anda boleh simak videonya agar Anda nanti paham, mengerti, sekaligus Anda bisa mengatasi masalah yang ada di diri Anda. Tentu saja hal ini tidak hanya berkaitan dengan public speaking saja, namun mencakup hampir semua aspek dalam kehidupan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe di channel ini. Dan buat Anda yang belum subscribe, ada baiknya Anda subscribe dulu channel ini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan buat Anda yang ingin tergabung di kelas pelatihan hipnotis jarak jauh, atau Anda yang ingin membeli ebook, Anda bisa kontak nomor WA-nya yang ada di kolom video dan juga ada di deskripsi. Nanti Anda bisa baca di bawah video ini. Apakah Anda pernah mengalami atau bahkan sekarang ini mengalami yang namanya kesulitan, bahkan ketakutan ketika presentasi atau berbicara di muka publik atau di muka umum? Padahal hal tersebut berkaitan dengan pekerjaan Anda dan dituntut untuk melakukannya. Namun saat Anda melakukannya, Anda sangat gugup, Anda sangat grogi, bahkan Anda bisa ngeblank. Ini kan sangat tidak nyaman ya bila Anda mengalaminya. Tapi jangan khawatir, temennya banyak. Tadi di awal sudah saya sebutkan, 75% penduduk dunia mengalami hal tersebut. Lalu, apa sih yang menjadi penyebab atau akar dari masalah ini? Nah, kalau dalam dunia hipnoterapi ini kan menggunakan metode hipnotis, ya. Jadi seorang klien atau Anda ini dihipnotis, lalu dibawa masuk kondisi kepikiran alam bawah sadar yang dalam. Dan di sana ketika sudah masuk lorong pikiran Anda, akan ditelusuri di sana, dicari penyebabnya, akar masalahnya nih apa sih yang menjadi penyebabnya. Kok Anda ini sekarang ini menjadi orang yang tidak pede, Anda ini tampil grogi, gugup, gagap, bahkan ngeblank, lutut gemetar, dada dak-diduk ketika ingin berbicara. Bahkan kalau Anda paksa berbicara, ngomongnya ngelantur, tidak karu-karuan, tidak sesuai dengan tema atau fokus. Nah, dengan metode hipnoterapi ini ternyata bisa ditemukan, dan kebanyakan masalahnya hampir bisa diduga penyebab masalahnya adalah karena ada faktor traumatis di masa kecil atau di masa lalunya. Semisal Anda ini waktu sekolah, ya entah itu SD kah atau SMP atau SMA, disuruh guru untuk presentasi di depan kelas. Nah, pada saat tersebut
Anda mendapat bulian dari teman-teman Anda atau bahkan guru Anda. Anda diejek, ditertawakan, dan ini mempengaruhi psikis Anda, mempengaruhi mental Anda yang bahkan kejadiannya sudah berpuluh-puluh tahun namun masih membekas, direkam oleh pikiran bawah sadar Anda dan Anda bawa sampai dewasa. Dan ini kan tidak menguntungkan buat Anda. Oke, kalau dalam hipnoterapi ini bisa dilakukan berbagai treatment ya untuk membantu agar Anda bisa bicara di depan publik atau bahkan nanti Anda bisa menjadi seorang public speaker yang handal. Metodenya ya tadi, Anda semisal sebagai klien ya, Anda dibawa ke kondisi hipnotis, kondisi trans yang dalam. Di situ Anda diajarkan di bawah sadar Anda tentang apa. Anda akan diingatkan kembali, diputar memori Anda lagi mengingat kejadian masa lalu. Jadi Anda kembali ke lorong waktu di masa kejadian itu ada. Di sana Anda akan dibimbing pikiran alam bawah sadar Anda untuk memaafkan orang-orang yang mengejek Anda, orang-orang yang membuli Anda, orang-orang yang mentertawakan Anda saat Anda presentasi tersebut. Nah, Anda diajarkan di bawah sadar sehingga saat Anda sudah bisa memaafkan orang-orang yang tadi membuli, mengejek, mentertawakan, Anda juga di sana di pikiran bawah sadar Anda ini diajarkan juga untuk melepaskan emosi negatif Anda. Misalkan Anda pengen nangis ya gak apa-apa, biarkan nangis di sana, biar plong gitu ya. Atau Anda mau marah atau sebagainya, terjadi yang namanya abreaksi. Nah, itu biasanya ya dibiarkan, biar tuntas. Ibarat bisul ini biar meletus dulu. Kalau gunung ini biarkan dia meletus ya. Setelahnya kan Anda menjadi tenang, menjadi reda. Dan juga di bawah sadar Anda akan dilakukan yang namanya merestruktur pikiran Anda atas kejadian itu ya, diberikan makna yang baru. Kejadian tersebut tidak membuat Anda menjadi sakit hati, menjadi minder, menjadi tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Atau bahasa kerennya adalah dilakukan pemaknaan ulang di pikiran bawah sadar Anda. Jadi di sana Anda melihat dari sisi yang lain ya, atas kejadian tersebut. Nah, apakah ini selesai cukup dengan hanya seperti itu ketika mau bawah sadar? Tentu saja tidak, atau tepatnya belum selesai. Lalu langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika Anda dilakukan proses hipnoterapi? Selanjutnya adalah Anda setelah di-uninstall tadi program-program yang tadi ya di awal yang tidak bagus tadi, yang buat Anda tadi tidak pede, grogi, gugup, cemas, gagap, dan lain-lain, setelah di-uninstall, diberikan makna ulang, maka akan diberikan program baru di pikiran bawah sadar Anda. Berat komputer kan begitu, di-uninstall yang lama, lalu diinstal atau diinstal program yang baru di pikiran Anda. Tentu saja program-program yang membuat Anda lebih berdaya, lebih percaya diri, lebih semangat, lebih kreatif, lebih cerdas, dan hal-hal yang lain yang nilainya sangat positif akan dimasukkan di program ulang di pikiran alam bawah sadar Anda. Nah, tadi kan kita bicara tentang masa lalu ya, kejadian yang menjadi akar masalah, menjadi penyebab kenapa saat ini Anda tidak percaya diri dalam melakukan presentasi atau public speaking. Nah, kalau kita bicara masa sekarang ya, setelah dilakukan install program tadi dengan program-program yang baik tadi yang memberdayakan, selanjutnya adalah kedepannya Anda bagaimana akan menjadi lebih tenang dan sangat percaya diri saat melakukan public speaking atau berbicara di depan umum. Tentu saja tugas seorang hipnoterapis
hanya menangani masalah psikis, masalah mental saja. Ada dua hal yang Anda harus mengerti dan Anda harus pahami bila Anda ingin menjadi seorang public speaker yang handal. Yang pertama tadi sudah dilakukan tugasnya oleh seorang hipnoterapi, yaitu membetulkan mental Anda, membetulkan psikis Anda, sudah selesai. Yang kedua tugasnya adalah Anda belajar teknik public speaking itu sendiri. Ini berkaitan dengan skill. Maka mau tidak mau ya Anda harus belajar dan terus melatihnya. Soal ini kan soal skill ya, soal kemampuan. Oke. Ini beda hal. Jadi seorang hipnoterapi ini hanya sampai di poin pertama saja, membantu pulih bahkan jauh lebih baik lagi mental dan kepercayaan diri Anda. Tetapi untuk teknik public speakingnya sendiri, Anda harus belajar lagi, belajar teorinya, dan Anda terus melatihnya. Oke, dipahami ya. Bila Anda sudah menerapkan ini, maka sebenarnya sudah di awal saya katakan, hal tersebut bukan hanya untuk public speaking saja atau teknik berbicara di depan umum saja, namun ini mencakup hampir semua aspek dalam kehidupan Anda, dalam pekerjaan, bisnis, dan macam-macamnya. Ini bisa dilakukan dan sangat efektif serta aman. Ya, semoga ini membuat Anda tercerahkan bila Anda ingin mendalami tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi. Anda jangan ragu-ragu lagi, semuanya bisa dilakukan dengan aman, dengan sangat ilmiah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.